oknum ulama, berapa banyak oknum yang hafal Quran, kemudian tidak bisa membedakan mana dia berdiri dengan rakyat, mana dia berdiri dengan rezim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah kayak sekarang politik, kita tahu mana politik makar, mana politik benar, mana politik tidak benar. Kita tahu mana pengkhianat bangsa, mana benar-benar yang berjuang untuk bangsa. Kita tahu itu orang yang bertakwa. Karena apa? Dia tahu. Bahkan Allah katakan, intaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kata in di situ ada bilang jika kalian bertakwa. Jadi kalian itu bisa membedakan segala sesuatu ketika kalian bertakwa. Ketika dia tidak bertakwa, dia nggak bisa bedain. Jangan berharap karena dia hafiz Quran, karena dia hafal ribuan hadis, kemudian dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Belum tentu juga. Tidak ada yang mengatakan kalau kamu hafiz Quran, kalau kamu menghafal ribuan hadis, kemudian kamu bisa membedakan yang baik dan benar. Tidak ada begitu. Allah katakan kalau kalian bertakwa. Berapa banyak oknum ulama, berapa banyak oknum yang hafal Quran, kemudian tidak bisa membedakan mana dia berdiri dengan rakyat, mana dia berdiri dengan rezim. Dia tidak bisa membedakan itu. Bahkan Allah katakan, intaqullaha, jika kalian bertakwa, Bu, kalau bertakwa, yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa, kalian akan bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, kita melihat itu 3 caranya. Yang pertama namanya ro'a, yang kedua namanya nazara, yang ketiga namanya basara. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zur. Lihat dengan kasat mata. Ini gelas, ini tembok, ini karpet, ini lampu. Melihat matahari, bulan, melihat saja. Nggak ada manfaatnya, cuma sekedar melihat saja. Tapi yang kedua nazara. Nazara itu melihat dengan ilmu, melihat dengan analisa, melihat dengan pengalaman, melihat dengan logika, mulai melihat dengan kecerdasan. Kemudian yang ketiga basiran wa nadhiran. Melihat dengan hati, mampu menyatukan gelombang pikiran. Makanya kita disunahkan berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kalau dia bertakwa, Allah akan kumpulkan dengan orang yang bertakwa. Ma'ashabil yamin, ma'ashabis simal. Allah akan kelompokkan kita. Kalau kita ahli Quran, Allah akan kelompokkan dengan ahli Quran. Kalau kita ahli maksiat, Allah akan kelompokkan kita dengan ahli maksiat. Kalau kita pengkhianat, Allah kelompokkan kita dengan yang berkhianat. Kalau kita suka makan riba, suka makan haram, suka makan subhat, suka mengambil hak orang lain, maka kita akan dikelompokkan dengan apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah kelompokkan kita dengan orang yang bertakwa. Kalau hari ini kenapa pemimpin kita zalim? Ya bisa jadi sebahagian rakyat kita juga zalim. Semua pemakan riba. Ya, Pak, Bu. Kalau hari ini suami kita tidak taat, mungkin saja ibu ketika masak tidak bersolawat, tidak baca bismillah. Kalau hari ini anak kita tidak cerdas, hari ini kita tidak menjadi penyemangat kita. Anak-anak kita tidak menjadi pemanis. Kemudian apa istilahnya? Anak-anak kita itu tidak membanggakan kita, tidak berprestasi. Ya bisa jadi makanannya mungkin makanan subhat. Bisa jadi mungkin kita ketika menyuapkan tidak membaca doa, atau mungkin di sore hari, di malam hari kita tidak membaca istighfar. Jadi semua ada rentetannya. Kalau hari ini bangsa kita terpuruk, ya bisa jadi karena kita semua dengan hutang. Hutang yang tidak jelas. Karena dikatakan kalau satu orang yang bermasalah berarti human error. Kalau banyak orang yang bermasalah berarti sistem error. Kalau satu orang yang mati mungkin orangnya yang error. Tapi kalau ratusan orang meninggal berarti sistemnya yang salah.
Kalau di rumah tangga yang cuma nakal satu orang, berarti mungkin memang anaknya yang nakal. Tapi kalau tiga-tiganya nakal, semua anak kita nakal, berarti cara mendidiknya yang kurang pas.